Masih ingatkah dengan janji pemimpin negara ini terkait akan memberikan 17 juta lapangan kerja? Apakah ini akan menjadi realita atau ini hanya tinggal janji? Yang akan menggerakkan massa tersebut adalah kekuatan juga yang cukup besar, bukan kekuatan kecil. Ini yang perlu diwaspadai. Karena ini bukan pergerakan-pergerakan yang menggunakan tangan-tangan kecil. Di balik semua ini, ada tangan besar yang akan menggerakkan massa. Ada upaya dengan semangat yang luar biasa untuk merubah tatanan dalam pemerintahan. Atau pada saat ini, mohon maaf, ada isu untuk menggulingkan RI 2. Hati-hati. Karena saya melihat akan menggunakan cara-cara yang bisa mengakibatkan pertumpahan darah, cara-cara anarkis, cara-cara brutal, dan juga yang saya lihat di sini bisa terjadi seperti hukum rimba yang berlaku. Saya akan melihat pesan semesta apa yang diberikan kepada pemimpin negeri ini, Bapak Prabowo Subianto. Saya akan melihat apa yang akan terjadi, karena saya di sini merasakan ada gejolak, ada pergerakan baru yang akan terjadi di Mei ini ke atas. Mulai memasuki pertengahan bulan Mei, suasana terasa makin ngeri. Himpitan ekonomi membuat rakyat bertambah susah mencari penghidupan. Apalagi gelombang PHK juga terus terjadi akibat semakin banyak perusahaan yang gagal bertahan di tengah krisis. Kondisi yang lebih menakutkan terjadi karena mereka yang sedang butuh uang bisa dengan mudah dibeli untuk kemudian digerakkan untuk tujuan-tujuan tidak baik. Lewat sinyal yang terbaca dari kartu tarot Yesi Dayak menengarai akan ada pergerakan massa dalam jumlah sangat besar. Kemudian muncul gambaran kerusuhan yang semakin membahayakan. Tapi benarkah Presiden Prabowo akan mampu mengatasi semua itu? Karena ditopang oleh kekuatan spiritual yang besar. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bulan Mei yang memberi trauma mulai terasa menakutkan karena banyak bayangan buruk yang ada di depan mata. Terutama kesulitan ekonomi yang semakin nyata. Melihat kondisi negeri yang sedang tidak baik, Yesi Dayak melakukan analisa dengan membaca sinyal-sinyal yang muncul dalam kartu tarot. Dan benar, semua kartu yang muncul memberi pertanda tidak baik. Ada aura negatif yang sedang bergerak membuat kekeruhan. Tekanan ekonomi juga bisa membawa dampak yang jauh lebih serius karena mereka yang sedang butuh uang akan mudah digerakkan untuk misalnya saja turun ke jalan melakukan protes-protes keras. Hari ini kita semua harus menyadari ada kesulitan dalam ekonomi, ada kesulitan dalam mencari pekerjaan. Artinya di sini harus waspada dan bersiap-siap. Ada rencana-rencana dari auranya terlihat ini gelap. Artinya rencana-rencana negatif, rencana-rencana jahat yang akan digerakkan melalui massa, melalui masyarakat yang saat ini dalam kondisi psikis sedang tidak baik-baik saja, dalam tekanan ekonomi, maka akan sangat mudah digerakkan dalam pergerakan massa, dalam demonstrasi massa. Artinya di sini kita harus waspada. Sebagai masyarakat umum
harus waspada, jangan gampang untuk dihasut atau diiming-iming, mohon maaf, dengan masa bayaran. Memasuki pekan kedua bulan Mei, himpitan ekonomi semakin menyusahkan rakyat. Sementara gelombang PHK juga belum bisa dihentikan akibat banyak perusahaan yang gagal melawan krisis. Badai PHK ini menjadi persoalan tersendiri karena dampaknya bisa sangat buruk terjadinya ledakan angka pengangguran. Jika terus berlarut, kondisi ini bisa menimbulkan problem sosial yang mengarah ke kerusuhan massa. Apalagi jika ada tangan-tangan jahat yang berusaha memanfaatkannya. Akan banyak sekali mengalami di PHK tahun ini, terlebih dari Mei ke atas ini. Artinya di sini terkait masalah keuangan akan mengakibatkan pergerakan massa. Manusia dihimpit oleh ekonomi yang sulit saat ini, atau mohon maaf sekali lagi, massa yang digerakkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab atau tangan-tangan yang ingin menjatuhkan kekuasaan pada saat ini. Maka mereka akan menggunakan masa bayaran untuk menyusup di dalam pergerakan demonstrasi tersebut. Memang ada bahaya yang terpendam dalam hari-hari mendatang. Sinyal kartu tarot yang dibaca Yesi Dayak menunjukkan situasi yang membuat merinding. Massa yang sangat besar akan semakin merapatkan diri, digerakkan oleh tangan-tangan yang juga punya kekuatan tidak kecil. Oleh sebab dimainkan oleh kekuatan yang punya power, pergerakan massa bisa berubah amat menakutkan. Lalu di sini adalah di Empress. Di Empress ini adalah hati-hati, karena yang akan menggerakkan massa tersebut adalah kekuatan juga yang cukup besar, bukan kekuatan kecil. Ini yang perlu diwaspadai, karena ini bukan pergerakan-pergerakan yang menggunakan tangan-tangan kecil. Di balik semua ini, ada tangan besar yang akan menggerakkan massa. Hati-hati, memang hanya itu yang bisa dilakukan menghadapi situasi yang kian tak menentu. Rakyat bergerak membuat suasana terasa semakin panas. Lalu benarkah banyak korban yang akan berjatuhan akibat kerusuhan massa? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Suasana kebatinan bangsa ini seperti sedang tidak nyaman. Banyak problematika hidup yang terasa semakin berat. Belum lagi ditambah beban krisis global yang dampaknya ikut dirasakan hingga ke rakyat kecil. Sementara itu, janji-janji para pemimpin yang dulu sangat indah tidak menunjukkan tanda-tanda akan ditepati. Ini yang membuat suasana semakin mencemaskan. Masih ingatkah dengan janji pemimpin negara ini terkait akan memberikan 17 juta lapangan kerja? Maka saya akan melihat di sini, di kartu tarot saya, apakah ini akan menjadi realita atau ini hanya tinggal janji. Janji semestinya ditepati, ternyata sekedar janji penuh ilusi. Nyatanya akan sulit untuk diwujudkan oleh sebab banyak persoalan yang harus dituntaskan. Situasinya akan berubah gerah jika ada yang berusaha menagih janji. Karena memang janji-janji mereka sulit ditunaikan selain minimnya niat menepati janji. Akibatnya, kesulitan yang harus dihadapi masyarakat akan bertambah jauh dari solusi. Di sini ada Six of Coins. Terlihat di gambar. Ada take and give seharusnya. Ada memberi janji. Seharusnya ada yang menerima di sini. Tapi apa yang terjadi? Saya melihat di sini gambaran manusia akan tertatih-tatih. Di sini adalah kartu Ten of Swords. Manusia menjadi bungkuk, menjadi lumpuh.
dalam pemerintahan juga. Artinya, jika ada menagih janji di sini, maka janji itu tidak akan ditepati. Di sini masyarakat akan kesulitan dalam mencari keuangan. Problematika semakin kompleks, sulit diatasi serta bertambah besar karena banyak konflik kepentingan yang ikut terjadi. Situasi semakin menakutkan setelah pecah kerusuhan massa akibat rakyat bertambah susah. Hati-hati, karena saya melihat akan menggunakan cara-cara yang bisa mengakibatkan pertumpahan darah, cara-cara anarkis, cara-cara brutal, dan juga yang saya lihat di sini bisa terjadi seperti hukum rimba yang berlaku ketika massa sudah mengamuk, meringsek menuju tempat-tempat seperti gedung DPR, gedung kepresidenan. Ini yang perlu diwaspadai. Ya, kemudian di sini adalah bottom deck saya, King of Cups. Siapa King of Cups di sini? King of Cups adalah raja. Cups ini menyimbolkan adalah raja yang memegang kewenangan. Raja yang memegang kekuasaan di dalam negeri ini. Artinya pemimpin negeri ini adalah, mohon maaf, di sini adalah warning. Di sini saya melihat akan mengakibatkan terjadi banyak kehilangan nyawa, bahkan pertumpahan darah dalam peristiwa besar ini. Celakanya, huru-hara ditanggapi dengan kekerasan sehingga terjadi benturan yang sangat brutal. Tapi benarkah semua upaya penggulingan kekuasaan akan gagal karena Presiden Prabowo memiliki penopang batin yang kuat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Semua memang terasa sangat mencemaskan. Suasana juga mulai memanas akibat kondisi yang semakin sulit. Apalagi mereka yang berusaha memanfaatkan keadaan dengan menyebar isu-isu tertentu sedang berkeliaran. Pertikaian politik pada akhirnya akan mencapai titik didih dengan upaya-upaya meruntuhkan legitimasi pemerintah, termasuk niat mengganti wakil presiden yang saat ini menjadi tema panas di setiap forum. Situasi inilah yang akan menambah keadaan makin berat sampai muncul gerakan jalanan yang bisa membahayakan negara. Ada upaya dengan semangat yang luar biasa untuk merubah tatanan dalam pemerintahan. Atau pada saat ini, mohon maaf, ada isu untuk menggulingkan RI 2. Dan ini bukan semata-mata satu kali atau dua kali pergerakan. Artinya ini akan menjadi sesuatu yang blunder ketika massa digerakkan di jalanan. Kemudian digabung dengan niat dari perubahan terhadap kepemimpinan negara ini. Hati-hati. Tapi begitulah, semua upaya untuk merongrong pemerintah bakal berujung buntung. Sebab ada penopang spiritual yang dimiliki para pemimpin, terutama Presiden Prabowo, yang bukan orang sembarangan. Secara batin, Presiden mempunyai kekuatan yang sangat besar, sehingga backingannya tidak hanya yang terlihat tapi juga yang tak tampak. Dan inilah yang akan menyelamatkannya dari upaya penggulingan. Pemimpin negara ini pun memiliki power yang luar biasa, memiliki spiritual yang luar biasa, dilindungi bukan hanya dari kasat mata secara pertahanan, juga capability dan kapasitas beliau sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi juga dilindungi secara spiritual. Artinya di sini sebenarnya tidak perlu mengkhawatirkan secara berlebihan. Indonesia memang sedang meriang. Kondisi ekonomi sedang sulit. Sementara situasi politik makin memanas,
sebab ada upaya sangat keras untuk menjatuhkan martabat pemerintah. Hati-hati, situasi akan bertambah sulit sehingga yang menjadi objek penderita adalah rakyat banyak. Tapi mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi sehingga semua yang menakutkan tidak terjadi. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.